Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 180, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Kali ini, Charles Bion kehilangan ukurannya. Segalanya tidak terduga. Semua artis memutuskan kontrak mereka dan film itu dijual. Ini adalah hal yang mengerikan. Charles Bion buru-buru bertanya, bagaimana situasinya? Mengapa perusahaan film dan televisi baru tiba-tiba muncul? Siapa pihak lain? Siapa yang begitu murah hati dan berani bertarung denganku? Kepala Charles Bion menoleh cukup cepat, dan dia segera bereaksi. Kemarilah, pihak lain menjelaskan bahwa mereka ada di sini untuknya. Pertama memburu artisnya, lalu mengunduh film dan televisinya. Orang-orang di belakang ini sangat kuat. Karena Charles Bion sangat memahami bahwa pria yang bisa menggunakan cara seperti itu pasti kelas berat. Ini bukan hanya tentang memiliki uang. Anda juga perlu memiliki koneksi. Lebih penting lagi, bisakah film diunduh dengan santai? Ini pasti menggunakan hubungan. Apalagi mengunduh semua videonya dengan begitu intensif sama sekali bukan masalah kecil. Staf di ujung telepon juga memiliki ekspresi kosong dan cemas di wajah mereka, dan berkata, Tuan Bion, saya tidak tahu, itu terjadi begitu saja, dan metode pihak lain terlalu ganas. Saya khawatir kita tidak akan bisa menghentikan mereka. Tidak peduli hubungan atau metode apa yang Anda gunakan, periksalah untuk saya. Periksalah, saya ingin segera mencari tahu siapa di belakang. Charles Bion berteriak dengan marah, juga, peringatkan artis itu, siapapun yang berani melanggar kontrak, aku akan meledak. Jangan lupa, aku, Charles Bion, memiliki semua informasi mereka. Ya, Tuan Bion, aku akan pergi. Ujung telepon yang lain segera menutup. Dalam setengah jam, bawahan menelepon lagi dan berkata dengan cemas, Tuan Bion, para artis itu mengatakan bahwa mereka harus melanggar kontrak. Selain itu, mereka mengatakan bahwa mereka memiliki bukti aturan tak terucapkan di tangan mereka, dan mereka tidak takut pada kamu. Apa? Charles Bion sangat marah. Tak disangka, artis yang telah mendukungnya selama bertahun-tahun ini akhirnya membalas dendam. Sial, sekelompok serigala bermata putih. Serigala bermata putih, sekelompok serigala bermata putih. Meledak, meledakkan semua materi hitam mereka, mati, semua orang mati bersama. Charles Bion jelas diliputi amarah, dan tidak lagi mempedulikannya. Tidak butuh waktu lama bagi keluarga Bion untuk mengalami keruntuhan semacam ini. Setelah menunggu beberapa saat, bawahan di telepon bertanya dengan lemah, Tuan Bion, apakah ini benar-benar akan meledak? Dalam hal ini, kita tidak punya ruang untuk kembali. Charles Bion tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Banyak sampah. Namun, dia benar-benar panik sekarang, siapa orang di belakangnya, siapa yang sangat ingin bunuh diri. Setelah berpikir lama, selain Aiden Enzo, Charles Bion benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain. Tapi, apakah pria itu memiliki kekuatan seperti ini? Itu terlalu menakutkan. Tuan Bion, apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua artis itu terjebak di perusahaan. Mereka mendesak kami untuk menandatangani. Jika kami tidak menandatangani, mereka akan mendatangi dengan Anda. Bawahan panik dan ketakutan. Charles Bion mengerutkan kening. Ya, prioritas utama sekarang adalah bagaimana menangani masalah ini. Jika semua artis ini pergi, maka dinasti hiburan keluarga Bion akan benar-benar runtuh. Setelah berpikir sejenak, Charles Bion menghela nafas, dan berkata dengan wajah tenang, stabilkan mereka terlebih dahulu. Yang utama adalah menenangkan mereka, dan menggerakkan mereka dengan emosi dan alasan. Jika Anda dapat menunda, saya akan menemukan cara untuk menanganinya. Bawahan segera mengerti, dan berkata, baik, Tuan Bion, saya akan segera menanganinya. Setelah menutup telepon, wajah Charles Bion jelas sedikit pucat, dan dahinya juga berkeringat, sesuatu yang tidak pernah terjadi. Ini adalah pertama kalinya Charles Bion merasakan krisis selama bertahun-tahun. Ayah, apakah kamu sudah tahu siapa yang mempermainkan kita? Ruizi Savo bertanya dari samping. Charles Bion menggelengkan kepalanya dan berkata,
Saya tidak tahu, pihak lain terlalu misterius, tetapi dia pasti memiliki latar belakang yang kuat. Saluran baru saja menyampaikan berita, dan artis saat ini memutuskan kontrak dan berhenti, dan film dan televisi diambil. Sepertinya orang yang sama yang melakukannya. Metodenya sangat ampuh, dan langsung mengenai titik vital kita. Ayah angkat, bisakah kita menahannya? Ruizi Savo bertanya dengan cemas. Jika kamu tidak tahan, kamu harus tahan. Tidak peduli siapa di belakangnya, jika kamu berani menyentuhku, Charles Bion, dia harus membayar mahal. Charles Bion memukul tanah dengan tongkat di tangannya, dan berkata, periksa. Aku ingin melihat siapa itu di belakangku. Setelah berbicara, dia memanggil Harry Yugo. Segera setelah telepon terhubung, tawa Harry Yugo datang dari ujung yang lain dan berkata, Tuan Bion. Saya tahu Anda akan menelepon saya. Jangan khawatir, saya telah menemukan orang di belakangnya. Saya juga akan menghubungi perusahaan film dan televisi yang baru didirikan. Mendengar ini, Charles Bion menghela napas lega. Berkata, siapa itu? Saya belum menemukan orangnya, tetapi bos perusahaan film dan televisi ini telah setuju untuk bertemu dengan kami. Kami dapat pergi dan membicarakannya, kata Harry Yugo. Charles Bion tertegun sejenak, dan berkata dengan dingin, apa yang ingin dibicarakan? Siapapun yang berani menunjukkan gigi dan cakarnya padaku, tidak tahu bagaimana menulis kata mati. Charles Bion sangat marah. Hei, Tuan Bion, lagi pula, kita semua sama. Mari kita bicara dan lihat, mungkin kita bisa bekerja sama. Pikirkanlah, jika dia bisa mengalahkan Tuan Bion secara mengejutkan, jika kita tidak menang, seseorang akan memenangkanmu. Harry Yugo menyarankan. Baik, Charles Bion akhirnya mengangguk setuju. Lagi pula, dia juga ingin melihat siapa pihak lain itu. Segera, Charles Bion datang ke tempat yang disepakati dengan Harry Yugo, sebuah kedai kopi. Harry Yugo tiba lebih awal, menunggu Charles Bion. Keduanya bertemu dan saling memandang. Harry Yugo tersenyum dan berkata, Tuan Bion, ini bukan gayamu, kenapa, kamu takut? Berkata terlebih dahulu, apakah kamu yakin akan bertemu di sini? Setelah itu, keduanya masuk ke kedai kopi, dan di dalam ruangan, mereka melihat orang misterius di belakang mereka. Sangat tidak terduga, baik Charles Bion dan Harry Yugo berpikir bahwa pihak lain adalah seseorang di dalam lingkaran, setidaknya mereka sedikit lebih canggih. Namun, setelah pertemuan ini, mereka mengetahui bahwa pihak lain adalah seorang pemuda. Apalagi bertatap muka, siapa lelaki ini? Bukankah Anda mengatakan bahwa bos pihak lain akan datang? Bagaimana mereka bisa mengatur agar bawahan datang dan berbicara? Terlalu banyak penipuan. Saat itu, Charles Bion sangat marah sehingga dia menoleh dan pergi. Harry Yugo yang menahannya dan memberi isyarat, lihat dan bicara. Pada saat ini, pemuda yang sedang duduk meletakkan jam pasir di atas meja, mengangkat kepalanya dengan ringan, dengan senyuman di sudut mulutnya, dan berkata, saya tidak punya banyak waktu, jadi saya tidak akan berbicara omong kosong dengan kalian berdua. Nama saya Aiden Enzo, Tuan Bion pasti mengenal saya. Kami berbicara di telepon sebelumnya. Aiden Enzo duduk dengan tenang, dengan 4 pengawal berjas hitam berdiri di belakangnya. Harry Yugo tidak mengenal Aiden Enzo, tapi Charles Bion mengenalnya, dan segera berteriak dengan perubahan ekspresi yang tiba-tiba, kamu adalah Aiden Enzo. Kamu mempermainkanku di belakangku. Apa yang kamu inginkan? Aiden Enzo mengangkat bahu dan sedikit tersenyum, Tuan Bion, apa yang saya mau? Ingat saya katakan sebelumnya, Anda tidak akan melupakannya begitu cepat, bukan? Izinkan saya mengingatkan Anda lagi, saya ingin keluarga Bion Anda menghilang dari dunia ini. Baik, baik, Charles Bion segera tertawa. Setelah beberapa kali, dia berkata dengan kejam, kamu benar-benar punya nyali. Biarkan keluarga Bion saya menghilang. Apakah kamu membuatku takut? Sambil berbicara, Charles Bion membalikkan meja dengan marah, menunjuk ke arahnya dan mengutuk. Aiden Enzo, kamu hanya menantu dari pintu ke pintu, dari mana kamu berani berbicara seperti itu padaku? Katakan padaku, siapa yang ada di belakangmu? Aku tidak percaya, karena kamu bisa menenggelamkanku, Charles Bion. Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan memanggil seseorang untuk meretasmu sampai mati. Charles Bion benar-benar marah. Dia tidak pernah menyangka sebelumnya bahwa apa yang dialami perusahaannya barusan sebenarnya disebabkan oleh Aiden Enzo. Hehe, Tuan Bion benar-benar berbicara dengan keras. Aiden Enzo tersenyum ringan, ekspresi wajahnya menggoda.
Penghinaan semacam itu membuat Charles Bion berharap dia bisa mencekiknya sampai mati sekarang. Anak muda, saya menyarankan Anda untuk tidak bermain api. Charles Bion memperingatkan dengan dingin. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah kesemek yang lembut? Charles Bion tidak akan takut pada Aiden Enzo, karena dia memiliki kartu Hall. Dan kartu Hall ini, dia tidak akan mudah bergerak. Juga saat ini, Harry Yugo berdiri dan berkata sambil tersenyum, Aiden Enzo, kan? Kalau begitu katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan untuk membiarkan keluarga Bion pergi? Jangan lepaskan. Aiden Enzo menoleh untuk melihat Harry Yugo, lalu bangkit, dan berkata kata demi kata, ketika Charles Bion mengulurkan tangannya kepada istri dan anak-anakku, akhirnya sudah hancur. Di dunia ini, tidak akan ada keluarga Bion kedua, dan tidak akan ada Charles Bion kedua. Setelah mendengar ini, wajah Harry Yugo menjadi gelap, dan dia berkata dengan senyum dingin, Tuan. Jika masalah berlanjut, itu tidak baik bagi kita, kamu atau Bikan, bagaimana kalau kita menyelesaikan masalah ini dengan damai? Hehe, Aiden Enzo melirik jam pasir dan berkata, waktunya sudah habis, Charles Bion, siap mengumumkan filmmu dan perusahaan televisi pasti bangkrut, dan ngomong-ngomong, cari kuburan untuk dirimu. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.